Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Veronica Cynthia Rahalus, NIM 2021-35006, kelas B. Bab 1, Rancangan Uraian Produk. 1.1 Substansi produk makanan. Gorengan adalah salah satu jajanan paling banyak digemari dan sudah sangat familiar bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, tidak sedikit pula ibu rumah tangga yang membuat sendiri gorengan untuk dinikmati di rumah bersama seluruh anggota keluarga. 1.2 Berikut ini tampilan produk yang siap dijual. 1.3 Fungsi produk. Fungsi daripada gorengan tersebut adalah membuat para pembeli yang mungkin ingin mencari makanan yang murah dan praktis, namun bisa membantu mengganjil perut di saat lapar. Bab 2, Aspek pemasaran. 2.1 Sasaran pemasaran. Sama seperti jenis bisnis lainnya, bisnis gorengan juga harus menempati lokasi yang strategis. Pastikan bahwa kita memilih lokasi bisnis di tempat yang lalu lintasnya ramai, aman, dan seakan tak pernah sepi. 2.2 Strategi dan teknik pemasaran. Produk nomor 1, produk pisang goreng dengan harga 1.000, 2 tahu isi, 3 singkong goreng, 4 pisang moleng, 5 bakwan. Semua harga jajanan gorengan tersebut 1.000. Penganggaran pemasaran. Harga dari tepung tapioka 50.000, tepung beras 70.000 rupiah, minyak goreng 65.000 rupiah, gas 200.000 rupiah, kresek 15.000 rupiah, alat penggorengan 250.000 rupiah. Bab 3, Aspek produksi. 3.1 Pengadaan bahan. Yang pertama yaitu pisang goreng kipas. Bahan-bahannya 5 buah pisang kapok ukuran sedang, 5 buah sendok makan tepung beras, 5 sendok makan tepung terigu, minyak goreng secukupnya, 1/4 sendok teh garam halus, 3/5 sendok makan gula pasir. Yang kedua yaitu tahu isi. Bahan-bahannya 10 buah tahu kempus, belah tengahnya, 1 genggam toge, 50 gram bison, 1 batang daun bawang iris tipis, siung bawang putih cincang halus, 1 sendok teh tepung maizena, 1/2 sendok teh merica bubuk, minyak goreng secukupnya, gula pasir secukupnya. Bahan pencelup 75 gram tepung terigu, 100 ml air, 1/2 sendok teh garam. Yang berikut yaitu ketiga, singkong goreng. Bahan-bahannya 300 gram singkong kupas dipotong-potong, 1 ruas jari kunyit, 1 sendok makan garam, 1 sendok makan ketumbar, 1 siung bawang putih, minyak goreng secukupnya. Yang keempat, pisang moleng. Berikut bahan-bahannya: pisang raja secukupnya, belah jadi 2 atau 3 bagian, 250 gram tepung terigu, 1 butir telur, 1 sendok baking soda, 1 sendok margarin, 60 gram gula pasir halus, air secukupnya, dan minyak untuk menggoreng. Yang kelima, yaitu bakwan. Bahan-bahannya sebagai berikut yaitu 200 gram tepung terigu serbaguna, 1 batang seledri diiris halus, 100 gram kol diiris halus, 100 gram toge, 100 gram wortel potong korek api, batang daun bawang iris halus, air secukupnya, minyak goreng secukupnya. Bumbu halusnya yaitu 1/2 sendok teh gula pasir, 1 butir bawang merah, 1 siung bawang merah, garam secukupnya. Yang berikut yaitu 3.2 Kebutuhan sumber daya produk. Proses pembuatan jajanan gorengan ini dilakukan di rumah yang beralamat di Jalan Poka Rumah 3. Peralatan yang digunakan mempunyai peran penting dalam proses pembuatan gorengan ini. Untuk saat ini, jumlah tenaga kerja 2 orang sangat membantu untuk melakukan proses pembuatan ini.
3.3 Proses produksi. Cara membuat pisang goreng kipas. Yang pertama, kupas pisang dan kerat 3 kali, jangan sampai putus ujungnya. Tekan bagian yang tidak dipotong untuk membentuk irisan kipas. Kedua, campur semua bahan lainnya lalu aduk sampai tidak ada bagian yang menggumpal. Yang ketiga, celupkan pisang ke dalam adonan tepung basah, kemudian goreng pisang dalam minyak panas sampai matang. Yang kedua yaitu tahu isi. 1. Panaskan sedikit minyak goreng, kemudian tumis bawang putih dan daun bawang. Yang kedua, masukkan bihun, wortel, dan toge. Setelah itu bumbui dengan garam, merica, dan gula, masak sampai matang. Yang ketiga, masukkan tepung maizena, aduk rata lalu angkat dari kompor. Yang keempat, isi tahu yang sudah dibelah dengan regot dan sudah dibuat. 5. Campur tepung terigu, garam, dan air, kemudian celupkan tahu ke dalamnya. Yang keenam, panaskan minyak lalu goreng tahu yang sudah dibalut tepung pencelup sampai matang. Yang ketiga yaitu singkong goreng. Cara pembuatannya yang pertama yaitu campur bumbu halus dengan 500 ml air, masukkan singkong yang sudah dipotong, kemudian rebus sampai singkong empuk dan merekah. 2. Masak sampai air rebusan tersisa sekitar segelas, lalu tiriskan singkong. 3. Panaskan minyak dalam jumlah banyak, kemudian goreng singkong hingga permukaannya kering. Angkat dan tiriskan. Berikut pisang moleng. 1. Campur tepung terigu, baking soda, dan gula, ayak agar terpisah dari yang menggumpal. Kedua, campur tepung yang sudah diayak dengan margarin dan telur, aduk rata hingga adonan menggumpal. Ketiga, tambahkan air sedikit demi sedikit sambil diulenin hingga tercampur rata dan jadi adonan padat, biarkan hingga 15 menit. Yang keempat, siapkan alat gilingan, ambil sebagian adonan dan cetak hingga jadi adonan tipis. Yang kelima, ambil pisang dan balut rata dengan adonan tipis tersebut dan rekatkan ujungnya. Yang keenam, goreng dengan minyak sedang hingga berwarna kecoklatan atau hingga matang. Bakwan. 1. Campur tepung terigu, sayuran, daun bawang, bumbu halus, dan seledri. Setelah itu tuangkan air secukupnya, aduk hingga tercampur rata. 2. Panaskan minyak goreng dalam jumlah banyak. Setelah itu masukkan sesendok makan adonan ke dalamnya. 3. Goreng bakwan hingga berwarna coklat keemasan, angkat dan tiriskan. 3.5 Penganggaran produksi. Naiknya harga minyak goreng membuat penulis kesulitan dalam memperoleh keuntungan. Kenaikan ini sudah berlangsung sekitar sebulan lebih dari. Berikutnya yaitu bab 4, aspek organisasi dan manajemen. 4.1 Organisasi. Nama perusahaan Aneka Gorengan Seribuan. Alamat perusahaan Jalan Poka Rumah 3. Logo perusahaan sebagai berikut. Visi dan misi perusahaan. Visi: menciptakan usaha jajanan gorengan yang praktis dan enak, juga mendirikan usaha mandiri. Yang misi: memberikan cita rasa yang nikmat dan memuaskan bagi para pembeli. Struktur organisasi perusahaan. Penanggung jawab Vernika Sintiara Halus, saya sendiri. Bagian produksi Vernika Sintiara Halus, saya sendiri. 4.2 Manajemen. Fungsi-fungsi manajemen. Sebelum memulai sesuatu usaha, kita harus memperhatikan beberapa fungsi manajemen di bawah ini. Berikut ini adalah planning. Planning merupakan hal paling mendasar dalam memulai usaha. Usaha jajanan gorengan ini memiliki tujuan umum menambah uang saku penulis dengan ide membuat usaha jajanan gorengan. Penulis melihat peluang usaha dari keadaan satu atau zaman sekarang dan di mana sudah sangat banyak penjual-penjual gorengan. Dalam proses pembuatan jajanan gorengan terbilang cukup mudah, namun yang membuat susah adalah persaingan yang begitu banyak sehingga penulis akan mengembangkan usaha. Bab 5, aspek pengendalian dampak lingkungan. 5.1 Limbah. Limbah yang dihasilkan dari jajanan gorengan ini adalah kresek dan minyak goreng
yang digunakan untuk mengisi gorengan tersebut dan minyak yang digunakan untuk proses penggorengan. 5.2 Dampak lingkungan. Dampak lingkungan yang terjadi dari penjualan gorengan ini bisa terjadi ketika pembeli tidak langsung membuang kresek yang digunakannya sehingga dapat mengotori lingkungan sekitar. Bab 6 Aspek keuangan. 6.1 Kebutuhan modal awal. Untuk modal usaha gorengan yang diperlukan adalah peralatan. Di sini yang perlu disiapkan adalah kebutuhan mulai dari perlengkapan adonan, tempat etalase, dan bahan-bahan dalam pembuatannya. Analisis mengenai jumlah modal yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha gorengan dan keuntungannya supaya penulis dapat lebih mudah untuk mempersiapkan sebelum membuka usaha. Berikut adalah kebutuhan modal awal. Yang pertama yaitu bahan baku utama dengan harga senilai Rp1.500.000. Yang kedua yaitu gerobak Rp350.000. Yang ketiga peralatan Rp350.000. Yang keempat biaya tak terduga Rp200.000. Gas LPG dan kompor Rp350.000. Yang keenam jumlah modal dari semuanya adalah Rp2.750.000. Totalnya adalah Rp5.500.000. Yang berikut yaitu prolog. A. Latar belakang. Pada suatu pemasaran banyak sekali bentuk dan macam-macam aneka ragam makanan dari yang kecil hingga yang besar dan dari yang murah hingga sampai yang mahal. Dalam kebutuhan sehari-hari banyak sekali aktivitas yang semakin padat membuat orang suka makan makanan ringan yang banyak mengandung bahan pengawet. Makanan kemasan yang tersedia saat ini memang sudah beragam, tetapi umumnya makanan tersebut bukanlah makanan khas Indonesia, serta harga yang ditawarkan juga kebanyakan terlalu mahal. Salah satu makanan tradisional yang cukup sederhana tetapi sangat cocok menjadi makanan konsumsi untuk malam hari dan sekaligus merupakan makanan yang cukup istimewa adalah gorengan. Dengan pembuatan gorengan yang dilakukan dengan cara yang sangat sederhana tetapi lebih higienis serta akan dijual dengan harga yang sangat terjangkau, maka tentunya hal ini akan menarik minat masyarakat untuk membelinya. Keberadaan gorengan sebagai salah satu makanan dengan rasa yang enak, nikmat, dan juga lezat memang telah dikenal dari masa ke masa, sehingga usaha ini layak dikembangkan menjadi salah satu usaha kuliner alternatif di Indonesia. Dengan hal tersebut, maka saya ingin membuat usaha makanan gorengan untuk dikembangkan menjadi usaha besar agar masyarakat tidak pernah lupa dengan masakan khas tersebut. Yang kedua yaitu B. Tujuan saya membeli jenis usaha ini yaitu pertama, mencari keuntungan atau laba. Yang kedua, menarik minat konsumen untuk merasakan masakan yang cukup terkenal. Yang ketiga, mencapai target jualan. Yang keempat, melestarikan jajanan gorengan. Mungkin itu saja hasil dari kerja UAS saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.